Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat, salam rahayu untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Hai sahabat Like Oracle, kali ini saya akan mereadingkan tentang bagaimana keadaan kalian, kondisi kalian di tahun 2025. Perlu diingat ini adalah general reading ya. Jadi pembacaan kartu secara umum bisa resonate yang berarti cocok, bisa tidak, bisa juga vice versa yang berarti terbolak-balik. Jadi diharap bijak dalam menonton video seperti ini ya. Namun jika ada hal yang positif di dalam pembacaan kartu tarot ini, kalian harus mengklaim, mengaminkan agar energinya dapat terserap dan menjadi kenyataan pada diri kalian. Hai sahabat Scorpio, bagaimanakah aura kalian, bagaimana kondisi kalian, keuangan kalian di tahun 2025 mendatang? Bagaimana kondisi kalian, keuangan kalian, karir kalian di tahun 2025 mendatang? Saya akan menshuffle kartu terlebih dahulu dan saya akan mengambil beberapa kartu. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat, dan kartu kelima. Saya sudah mengambil 5 kartu ya untuk saya jadikan readingan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk kartu yang pertama, di sini muncul kartu Knight of Cups ya. Kartu ini melambangkan perjalanan emosional dan pencarian untuk kebahagiaan atau kepuasan pribadi. Dalam konteks keuangan dan karir, Knight of Cups bisa menunjukkan bahwa Scorpio akan dipandu oleh intuisi dan hasrat pribadi dalam membuat keputusan karir. Mungkin ada dorongan untuk mengejar pekerjaan yang lebih memuaskan secara emosional. Bahkan jika itu berarti mengambil resiko atau mengikuti minat yang lebih kreatif. Keuangan mungkin dipengaruhi oleh keputusan yang lebih didorong oleh impian atau inspirasi pribadi daripada hanya untuk alasan praktis. Jadi mungkin di sini tahun 2025 kalian akan menemukan ide baru, menemukan peluang baru yang nantinya akan berdampak pada perekonomian kalian, kestabilan hidup kalian. Jadi ini akan berdampak positif sih untuk hidup kalian nantinya, tapi ini tergantung dari bagaimana cara kalian memilih ya, bagaimana keputusan kalian dalam mengambil tindakan. Lalu yang kedua muncul kartu The Lovers. Kartu ini seringkali mengindikasikan keputusan besar atau pilihan dalam hidup yang melibatkan hubungan penting atau kemitraan. Dalam hal karir, kartu ini bisa menunjukkan kolaborasi atau hubungan profesional yang kuat, atau bahkan perubahan besar dalam arah karir yang melibatkan pertimbangan besar antara dua pilihan yang berbeda. Dalam hal keuangan, ini bisa mengindikasikan keputusan penting yang harus diambil, mungkin terkait dengan investasi atau kemitraan bisnis. Jika Scorpio mampu membuat keputusan yang bijak, itu bisa membuka peluang besar untuk pertumbuhan finansial. Dan untuk kartu yang ketiga, di sini muncul kartu Seven of Wands. Kartu ini menunjukkan tantangan dan perjuangan untuk mempertahankan posisi atau mempertahankan keberhasilan. Dalam konteks karir, Scorpio mungkin akan menghadapi kompetisi atau tekanan dari orang lain dan harus berdiri teguh dalam keyakinan dan kemampuan kalian. Kartu ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk menghadapi rintangan yang memerlukan ketekunan, keberanian, dan tekad untuk menghadapinya. Keuangan bisa dipengaruhi oleh perjuangan untuk mencapai kestabilan atau mempertahankan sumber pendapatan yang ada. Jadi kalian di sini harus pintar-pintar mengelola keuangan kalian, mengatur manajemen keuangan kalian, agar kalian tidak terjebak dalam keuangan yang tidak baik. Lalu untuk kartu yang keempat di sini muncul kartu Nine of Cups. Kartu ini sering disebut sebagai kartu kebahagiaan dan pemenuhan, menunjukkan pencapaian keinginan dan kepuasan pribadi. Dalam konteks karir dan keuangan, ini adalah pertanda yang sangat positif, menunjukkan bahwa Scorpio akan merasakan pencapaian atau kebahagiaan dalam pekerjaan kalian, serta kemungkinan memperoleh pendapatan yang memadai atau bahkan lebih dari yang diinginkan. Ini bisa menjadi periode di mana keuangan stabil dan memuaskan,
serta Scorpio merasa puas dengan pencapaian kalian. Jadi di tahun 2025 kalian akan berhasil mencapai impian kalian, berhasil mencapai goals kalian, berhasil menghadapi semua rintangan, dan kalian akan merasakan hidup kedamaian, ketenangan, karena keuangan kalian sedang membaik, keuangan kalian sedang melimpah. Jadi tidak ada yang perlu kalian khawatirkan lagi terkait keuangan kalian di tahun 2025. Kalian di fase menikmati keuangan kalian, menikmati hidup kalian. Jadi perjuangan kalian mungkin di awal tahun aja, tapi di akhir tahun, pertengahan tahun sampai akhir tahun atau tahun-tahun selanjutnya kalian sudah di fase menikmati hasil kalian. Lalu di kartu yang kelima di sini muncul kartu Three of Cups. Kartu ini melambangkan perayaan, kebahagiaan, dan koneksi dengan orang-orang terdekat. Dalam hal karir, ini bisa menunjukkan kolaborasi yang berhasil atau hubungan baik dengan rekan kerja, serta keberhasilan yang dirayakan bersama. Keuangan mungkin juga akan berkembang melalui kerjasama dan dukungan dari orang lain. Atau bisa juga menunjukkan pencapaian yang layak dirayakan dengan teman, atau keluarga, atau kerabat, bahkan sahabat, pasangan. Jadi akan ada hal yang kalian rayakan dengan pencapaian kalian. Mungkin kalian akan syukuran, kalian akan dirayakan oleh orang-orang terdekat kalian dengan pencapaian yang luar biasa di tahun 2025 mendatang. Entah itu kalian diangkat jabatan, atau kalian berhasil membuka usaha dan itu berkembang pesat, atau kalian berhasil membuktikan bahwa kalian ini bisa menggapai impian kalian. Jadi kalian akan dirayakan nih di tahun 2025 oleh teman-teman kalian, kerabat kalian, keluarga kalian. Jadi di tahun 2025 akan membawa banyak keberuntungan dan kebahagiaan untuk kalian. Entah itu hubungan dalam asmara, dalam keluarga, atau dalam hal keuangan ya. Jadi kesimpulan dari kelima kartu ini adalah tahun 2025 menunjukkan kombinasi antara pencarian kepuasan emosional yang profesionalnya tinggi dengan adanya Knight of Cups, keputusan penting yang akan mempengaruhi karir dan keuangan dengan adanya The Lovers, dan tantangan yang harus dihadapi untuk mempertahankan posisi atau status yang ada, Seven of Wands. Namun ada juga keberhasilan besar dan kepuasan pribadi yang akan diraih dalam pekerjaan maupun keuangan, Nine of Cups, serta kemungkinan dukungan atau kemitraan yang memperkuat posisi keuangan dan karir, Three of Cups. Secara keseluruhan ini menunjukkan tahun yang penuh dengan tantangan yang bisa diatasi dengan tekad dan hasil yang memuaskan jika Scorpio tetap mengikuti tujuan dan kolaborasi yang positif. Jadi tahun 2025 akan membawa dampak positif terkait keuangan dan karir kalian. Mungkin ada hambatan yang akan kalian hadapi nantinya, yang akan kalian lewati. Namanya juga hidup, pasti ada naik turunnya ya, tidak selalu stabil atau tidak selalu di atas, tapi kalian bisa melewatinya dengan baik, dengan gigi, semangat kerja keras kalian. Mungkin kalian mempunyai tekad yang kuat untuk impian kalian. Jadi di tahun 2025 meskipun ada hambatan, tapi kalian bisa melewatinya dengan baik, dengan hati tenang, dengan semangat yang kuat, dengan gigi. Kalian tidak pantang menyerah jika orang lain mungkin ada masalah atau ada rintangan, menyerah atau pasrah, tapi kalian di sini ingin bangkit, ingin menunjukkan, membuktikan bahwa kalian bisa melewati semua rintangan, melewati semua tantangan dengan baik. Jadi tidak ada kata menyerah untuk si Scorpio ini, dan kalian akan membuat keputusan yang itu bisa berdampak kepada keuangan kalian ke depannya. Dan keputusan kalian yang kalian ambil ini adalah keputusan yang benar sih nantinya, karena akan merubah hidup kalian ke arah yang lebih baik, menuju yang kalian inginkan. Meskipun mungkin kadang terasa melelahkan, capek dengan apa yang telah kalian hadapi, kalian lalui, tapi kalian masih mempunyai semangat seperti di gambar ini. Kalian akan mencabuti masalah kalian, bisa berhasil mencabuti masalah-masalah kalian, bisa berhasil melewati rintangan. Kalian akan berhasil melewati sebuah rintangan, melewati satu persatu kayak di gambar ini. Kalian akan mencabuti duri-duri dan kalian tumbuhi, kalian tanami dengan hal indah, bunga, kalian tanami dengan yang menguntungkan. Jadi hal itu akan
membawa perubahan baik. Terkait masalah yang kalian hadapi akan membawa keberkahan, membawa peruntungan. Jadi di balik ujian yang kalian hadapi, di balik ujian yang kalian terima, kalian akan mendapatkan sebuah keberuntungan besar. Tuhan menyiapkan hal indah ke depannya. Di tahun 2025 kalian akan mendapatkan sebuah keberuntungan besar, dan hal itu layak kalian dapatkan karena kerja keras kalian selama ini. Dan mungkin kalian akan dirayakan oleh teman-teman kalian, keluarga kalian, atas pencapaian kalian selama ini, atas pencapaian kalian yang sangat luar biasa, atau bahkan impian kalian yang selama ini kalian tunggu-tunggu. Jadi tahun 2025 akan membawa hal baik, kabar baik, berita baik terkait keuangan dan karir kalian. Karir kalian akan melejit pesat, akan melaju usaha kalian akan positif, usaha kalian akan naik drastis, menghasilkan keuntungan banyak. Atau jika kalian memulai online shop atau gimana, kalian bisa berhasil. Atau pekerjaan kalian, jika kalian mengerjakan pekerjaan sampingan atau uang tambahan, di situ bisa terlihat hasilnya. Atau mungkin tahun ini kalian sudah mencoba berbagai banyak hal tapi terasa sulit atau gagal atau gimana, di tahun 2025 kalian akan memanen hal itu. Kalian akan berhasil mencapai kepuasan di tahun 2025 mendatang. Semoga hal baik ini menjadi kenyataan ya pada diri kalian, tapi ini hanyalah ramalan, jadi bisa resonate yang berarti cocok, bisa tidak, bisa juga vice versa. Tapi untuk hal baik, jangan lupa diaminkan agar terserap dan menjadi kenyataan pada hidup kalian. Jangan lupa komen amin, agar hal baiknya dapat kalian terima, dapat kalian klaim. Lalu bagaimana kesehatan kalian si Scorpio di tahun 2025 mendatang? Bagaimana kesehatan kalian di tahun 2025 mendatang? Bagaimana kesehatan kalian di tahun 2025 mendatang? Dalam konteks kesehatan di sini muncul kartu Justice ya. Justice yang berarti keadilan. Dalam konteks kesehatan ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam hal kesehatan. Tahun 2025 mungkin akan menjadi waktu bagi Scorpio untuk memastikan bahwa kalian menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan kesehatan fisik serta mental. Ini bisa berarti memperhatikan pola makan, olahraga, tidur yang cukup, dan menghindari stres yang berlebihan. Tanggung jawab dan pilihan sehat, Justice juga mengingatkan bahwa kesehatan sangat dipengaruhi oleh pilihan yang dibuat. Ini mungkin menunjukkan bahwa Scorpio perlu mengambil tanggung jawab lebih besar atas kesehatan kalian. Dengan membuat pilihan hidup yang lebih sehat dan bertanggung jawab, ini termasuk menghindari kebiasaan buruk atau pola hidup yang tidak sehat dan lebih fokus pada tindakan yang mendukung tubuh dan pikiran. Pentingnya pemeriksaan medis. Kartu ini mungkin menyarankan bahwa tahun 2025 mungkin akan membawa kesempatan untuk melakukan pemeriksaan medis yang lebih teliti atau mendapatkan diagnosa yang lebih akurat terkait kondisi kesehatan. Jika ada ketidakseimbangan atau masalah kesehatan yang terabaikan, Justice bisa mengindikasikan waktu yang tepat untuk mencari solusi yang tepat, mengikuti saran medis, dan menyeimbangkan kembali kesehatan fisik. Keadilan dalam pikiran dan emosi. Secara emosional dan mental, Justice menunjukkan pentingnya kesehatan mental yang seimbang. Ini bisa berarti Scorpio perlu menjaga keseimbangan emosional, menghindari kecenderungan untuk terlalu membebani diri dengan stres atau kecemasan. Mengatur perasaan dan menghadapi masalah dengan objektif bisa sangat bermanfaat untuk kesehatan mental. Jadi secara keseluruhan, Justice mengingatkan Scorpio untuk memperhatikan keseimbangan dalam hidup kalian. Jika ada ketidakseimbangan dalam kesehatan fisik atau mental, tahun 2025 bisa menjadi tahun yang penting untuk memperbaikinya. Tahun 2025 bisa membawa hasil yang positif jika Scorpio mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga tubuh dan pikiran dalam kondisi terbaik dengan membuat keputusan yang adil dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi kalian jangan menyampingkan kesehatan kalian ya. Kalian harus tetap seimbang antara kesehatan dan pekerjaan. Jangan mentang-mentang kalian bekerja keras, bekerja dengan semangat, tapi kalian mengabaikan kesehatan kalian. Tetap
kalian kontrol kesehatan kalian juga, tetap kalian imbangi juga dengan makan yang sehat, pola makan yang teratur, istirahat yang cukup ya. Jadi jangan sepelekan kesehatan kalian. Semoga kalian sehat selalu dan semoga dalam keadaan sehat serta bahagia ya. Lalu, di bulan berapakah kalian mendapatkan keberuntungan besar untuk Scorpio? Di bulan berapakah kalian akan mendapatkan keberuntungan besar di tahun 2025 mendatang? Di bulan 4. Di bulan 4 kalian akan mendapatkan sebuah keberuntungan besar yang mungkin akan membahagiakan kalian, atau kalian yang diangkat jabatan atau gimana. Di bulan 4 kalian sudah bisa menggapai impian kalian, kalian sudah bisa mengatasi masalah-masalah kalian, dan di sini kalian akan mendapatkan sebuah keberuntungan besar. Mungkin kalian mendapatkan warisan atau arisan atau penghargaan. Kalian akan bangga ya, seperti di gambar ini kalian akan dirayakan atau gimana. Yang jelas di bulan 4 kalian akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa di tahun 2025. Kalian akan mencapai kestabilan ekonomi, mungkin kalian mendapatkan rezeki nomplok. Jadi di bulan 4 ada banyak hal indah yang menanti hidup kalian di tahun 2025. Dan di bulan berapakah kalian akan berhasil membeli sesuatu barang yang kalian inginkan, atau bisa menjual rumah, atau membeli rumah, atau yang misal selama ini kalian tunggu-tunggu rumah yang sulit kalian jual tiba-tiba terjual. Di bulan berapakah, atau kalian bisa membeli sesuatu barang yang kalian inginkan, kalian idam-idamkan di bulan berapa? Di bulan 8 kalian akan bisa berhasil membeli sesuatu barang yang kalian inginkan, atau kalian bisa berhasil menjual tanah atau menjual rumah yang selama ini sulit untuk dijual. Di bulan ini kalian bisa berhasil menjualnya dengan nominal yang tinggi, dengan kesepakatan yang adil, atau kalian berhasil membeli barang yang kalian inginkan, entah itu hanya sepatu, tas impian kalian, atau mobil, bahkan rumah ya. Jadi tahun bulan 8 kalian akan berhasil membeli sesuatu barang yang selama ini kalian idam-idamkan, kalian tunggu-tunggu, kalian nanti-nantikan. Tapi perlu diingat, ini adalah general reading, bisa resonate berarti cocok, bisa tidak, bisa juga vice versa ya. Tapi jika ada hal baik jangan lupa diaminkan dan diserap energinya agar menjadi kenyataan. Lalu untuk kisah cinta kalian, lalu bagaimanakah kisah cinta kalian? Si Scorpio yang single terlebih dahulu ya. Saya akan mengambil kartu baru agar energinya berbeda. Oke, bagaimanakah kisah cinta Scorpio yang single di tahun 2025? Ada jumping card 1. Bagaimana kisah Scorpio yang single di tahun 2025? Bagaimana kisah cinta Scorpio yang single di tahun 2025? Wow, sepertinya bagus semua kartunya. Ada 3 kartu, saya mengambil 3 kartu untuk energinya. Untuk ketiga kartu ini menggambarkan hal yang positif sih dan penuh potensi, tapi saya akan meratingkan satu persatu agar lebih detail ya. Untuk kartu yang pertama di sini muncul kartu Eight of Pentacles. Kartu ini menggambarkan dedikasi, kerja keras, dan fokus pada pengembangan diri. Dalam konteks cinta, ini menunjukkan bahwa Scorpio mungkin sedang memusatkan perhatian pada pengembangan diri terlebih dahulu, baik itu dalam karir, keterampilan, atau kesejahteraan pribadi. Ini adalah periode di mana Scorpio berfokus pada pertumbuhan pribadi, yang akan membuat kalian lebih siap untuk hubungan yang sehat dan matang di masa depan. Mungkin juga ini menunjukkan bahwa Scorpio akan bertemu dengan seseorang yang juga memiliki komitmen yang kuat dan kerja keras dalam hubungan. Ini bisa menjadi dasar yang solid untuk cinta yang berkembang. Jadi kalian di sini tahun 2025 awal tahun mungkin kalian masih berintrospeksi diri, memperbaiki diri kalian agar cinta yang datang pada hidup kalian, cinta yang hadir dalam hidup kalian adalah cinta yang baik, cinta yang setara, karena hidup kalian perbaiki, jadi cinta yang datang pada kalian pun juga cinta yang baik, yang berkelas, yang setara dengan diri kalian, yang tidak menyakiti dan akan membahagiakan. Untuk kartu yang kedua di sini muncul kartu The Lovers. Kartu ini adalah simbol dari hubungan yang kuat, keputusan besar dalam cinta, dan koneksi emosional yang mendalam. Dalam konteks Scorpio yang single, kartu ini sangat menggembirakan.
Ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar Scorpio akan menemukan hubungan cinta yang sangat signifikan di tahun 2025 yang membawa kebahagiaan dan keseimbangan. The Lovers juga mengindikasikan pilihan besar dalam hubungan. Mungkin Scorpio akan dihadapkan pada pilihan antara beberapa calon atau harus membuat keputusan penting yang akan menentukan masa depan kisah cinta kalian. Jadi kalian di tahun 2025 akan ada banyak orang datang yang akan memberi cinta kepada kalian. Lalu di kartu ketiga di sini muncul kartu King of Wands. Kartu ini mewakili seseorang yang berkarisma, percaya diri, dan penuh gairah. Dalam konteks hubungan, King of Wands menunjukkan bahwa Scorpio kemungkinan akan bertemu dengan seseorang yang sangat bersemangat dan ambisius, atau bahkan Scorpio sendiri yang akan menunjukkan kualitas itu dalam pendekatan kalian terhadap cinta. Ini bisa menunjukkan bahwa Scorpio akan terlibat dalam hubungan yang dinamis, penuh gairah, dan penuh tantangan yang mendorong kalian untuk berkembang. King of Wands juga menunjukkan keberanian untuk mengajar apa yang diinginkan, yang bisa berarti Scorpio akan lebih berani dalam mencari cinta sejati dan tidak takut untuk membuat langkah besar dalam kehidupan cinta kalian. Jadi orang ini akan datang di tahun 2025 dengan penuh semangat, penuh gairah, dan akan mendekati diri kalian. Orang yang baik hati, loyal, kaya raya mungkin akan mendekati kalian di tahun 2025 mendatang. Jadi kesimpulan dari ketiga kartu ini adalah tahun 2025 memiliki potensi besar untuk kisah cinta Scorpio yang masih single ya. Eight of Pentacles menunjukkan bahwa periode pengembangan diri akan mempersiapkan Scorpio untuk hubungan yang lebih sehat dan stabil. The Lovers menunjukkan bahwa akan ada kesempatan untuk hubungan yang mendalam dan penuh makna. Mungkin hubungan yang membawa pilihan besar atau keputusan penting dalam cinta. Jadi tahun 2025 mungkin kalian akan disenangi banyak orang, kalian menjadi incaran nih oleh banyak orang untuk dijadikan kekasihnya. Jadi kalian harus memilih cinta itu, bukan hanya satu orang yang datang pada diri kalian, tapi banyak atau sekitar 2-3 mendekati diri kalian akan membawa kalian ke arah yang lebih serius. Jadi kalian harus lebih bijak dalam memilih tersebut, memilih pasangan hidup atau memilih calon kekasih. Jadi lebih bijak lagi, atau kalian bisa yang untuk agama Islam kalian bisa beristiqoroh dulu agar pilihan kalian jelas, agar pilihan kalian yang tepat, dan mungkin orang-orang tersebut adalah orang yang spesial ya, orang yang berwibawa, orang yang romantis, setia, jadi bukan orang yang sembarangan. Lalu King of Wands menunjukkan bahwa Scorpio atau pasangan yang datang ke dalam hidup kalian akan memiliki energi yang kuat, bersemangat, dan penuh gairah, yang bisa menciptakan hubungan yang penuh energi dan kesuksesan. Secara keseluruhan, tahun 2025 ini memberikan harapan besar untuk menemukan cinta yang penuh gairah dan berbasis pada kedewasaan dan komitmen yang serius. Jadi bukan hubungan yang main-main, tapi di tahun 2025 kalian akan bertemu dengan seseorang yang akan menjadikan kalian sebagai pasangan hidup yang baik, akan menjadikan kalian sebagai pasangan hidup yang romantis lagi. Dia adalah orang yang romantis. Orang ini datang bertujuan serius, berniat serius kepada kalian dan menjadikan kalian pasangannya. Atau kalian yang menemukan cinta baru, yang cinta yang luar biasa, dan hubungan kalian akan harmonis, romantis, dan mungkin akan berjangka waktu lama. Jadi ini bukan yang sekedar pelampiasan atau gimana, tapi ini lebih hubungan yang lebih serius. Oke, untuk Scorpio untuk tahun 2025 sangat bagus ya untuk yang single readingannya. Lalu bagaimanakah untuk Scorpio yang berpasangan di tahun 2025? Bagaimanakah Scorpio yang berpasangan kisah cintanya di tahun 2025 mendatang? Bagaimanakah Scorpio yang berpasangan di tahun 2025 mendatang? Bagaimana kisah cinta Scorpio yang berpasangan di tahun 2025 mendatang? Saya akan mengambil 3 kartu untuk saya jadikan readingan. Kartu yang pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Saya mengambil 3 kartu ya untuk saya jadikan readingan. Untuk kartu yang pertama di sini muncul kartu The Hierophant. Kartu ini melambangkan tradisi, komitmen jangka panjang, dan pembelajaran spiritual. Dalam konteks hubungan, The Hierophant menunjukkan bahwa Scorpio dengan pasangannya di tahun 2025 bisa berkembang menuju tingkat yang lebih serius dan berkomitmen.
Dan untuk Scorpio yang masih berpacaran, di sini kalian akan mulai serius nih di tahun 2025. Ini mungkin menandakan bahwa hubungan tersebut akan mengalami peningkatan dalam hal komitmen, seperti pertunangan, pernikahan, atau kedekatan spiritual. The Hierophant juga bisa berarti bahwa pasangan Scorpio dan kalian mungkin akan mengalami dan akan mencari kedalaman dalam hubungan kalian, baik dalam nilai-nilai bersama, tradisi, atau bahkan agama dan spiritualitas yang memperkuat ikatan kalian. Jadi kalian di sini akan lebih berintrospeksi diri, membenahi diri kalian berdua agar hubungan kalian lebih baik, lebih taat kepada Tuhan, agar menghindari hal-hal buruk yang terjadi pada hidup kalian ya. Si Scorpio di tahun 2025. Dan kartu kedua di sini muncul kartu Eight of Wands. Kartu ini menunjukkan kecepatan atau kemajuan yang cepat dalam hubungan. Ini bisa berarti bahwa setelah periode stabilitas atau pertumbuhan yang lebih lambat, hubungan Scorpio akan mengalami lonjakan energi positif. Scorpio akan mengalami lonjakan energi yang positif, mungkin dengan komunikasi yang lebih lancar, lebih banyak waktu bersama, atau kemajuan yang signifikan dalam merencanakan masa depan bersama. Kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa pasangan Scorpio dan kalian sendiri akan merasa lebih terhubung dan lebih cepat dalam membuat keputusan besar bersama, seperti merencanakan masa depan atau mengambil langkah-langkah yang lebih serius dalam hubungan. Jadi komunikasi kalian akan lebih bagus nih di tahun 2025. Mungkin tahun-tahun sebelumnya komunikasi kalian jelek yang menyebabkan pertengkaran dan sering terjadinya kesalahpahaman. Jadi tahun 2025 akan berdampak baik dalam hubungan kalian terhadap komunikasi kalian ya. Dan di kartu terakhir di sini muncul kartu Knight of Wands. Kartu ini mewakili energi yang penuh gairah, kepemimpinan, dan keberanian. Dalam hubungan, King of Wands menunjukkan bahwa ada semangat besar dan gairah dalam hubungan Scorpio di tahun 2025. Ini bisa berarti bahwa pasangan Scorpio akan menunjukkan sikap penuh gairah, percaya diri, dan penuh energi dalam mengelola hubungan. Atau Scorpio sendiri yang akan menjadi pihak yang lebih berinisiatif dan bersemangat. Ada potensi untuk hubungan yang sangat dinamis dan penuh tantangan yang positif, di mana kedua pihak saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama dan menghadapi tantangan hidup dengan penuh semangat. Jadi mungkin kalian akan lebih interaktif, lebih banyak meluangkan waktu berdua di tahun 2025 mendatang ya. Kalian saling berintrospeksi, kalian memperbaiki diri, kalian lebih aware lagi terhadap hubungan kalian, terhadap hubungan jangka panjang kalian. Jadi kalian tidak egois lagi nih di tahun 2025, atau pasangan kalian sudah tidak egois dan kalian sudah bisa memperbaiki hubungan kalian, sudah bisa ikhlas dengan atau sakit hati kalian atau gimana. Tahun 2025 akan berdampak baik dalam hubungan kalian. Jadi kesimpulan dari ketiga kartu ini adalah tahun 2025 menunjukkan hubungan yang sangat dinamis dan berkembang untuk Scorpio yang berpasangan. The Hierophant menunjukkan komitmen yang lebih dalam, mungkin menuju pernikahan atau ikatan yang lebih spiritual dan tradisional. Atau untuk kalian ya yang berpasangan sudah menikah, mungkin kalian akan lebih mendekatkan diri pada Tuhan, masing-masing satu sama lain agar kalian terhindar dari konflik rumah tangga. Jika kalian mendalami lagi agama, lebih mendalami hubungan lagi dengan Tuhan, hubungan kalian dengan pasangan kalian pun otomatis juga akan lebih baik lagi, karena di dalam ajaran agama memuliakan pasangan, meratukan pasangan, atau memuliakan suami juga sangat penting. Jadi di tahun 2025 akan membawa dampak baik terkait hubungan kalian. Eight of Wands menunjukkan kemajuan cepat dalam hubungan dengan komunikasi yang lebih lancar dan keputusan besar yang bisa diambil bersama dengan cepat. Jadi komunikasi kalian lebih terarah nih, lebih bisa ngomong satu sama lain, lebih bisa terbuka, lebih bisa nyaman komunikasi. Mungkin dulunya tidak nyaman atau sering cekcok, nada bicaranya kasar atau gimana. Tahun 2025 ini kalian sudah bisa komunikasi dengan lancar, dengan baik, dengan nada bicara yang baik. Jadi tahun 2025 akan membawa dampak baik, perubahan baik terhadap komunikasi kalian. Lalu King of Wands membawa energi penuh gairah dan semangat dalam hubungan, di mana Scorpio maupun pasangan kalian akan lebih berani, lebih percaya diri, dan penuh energi dalam merencanakan masa depan bersama. Jadi kalian akan merencanakan suatu
besar nih, akan merencanakan sesuatu hal besar di tahun 2025 yang itu akan membawa perubahan baik terhadap keuangan maupun hubungan kalian. Mungkin kalian akan membangun usaha bareng, membuka bisnis bareng. Yang jelas tahun 2025 akan membawa dampak baik, dampak positif terkait hubungan dan karir kalian berdua. Kalian sama-sama tumbuh, berkembang, dan terbang berdua menuju keindahan, kelayakan hidup. Secara keseluruhan, tahun 2025 bisa menjadi tahun yang penuh dengan pertumbuhan, semangat, dan komitmen yang kuat dalam hubungan cinta Scorpio. Jadi tahun 2025 adalah tahun yang sangat kalian nanti-nanti. Sebelumnya mungkin kalian akan lebih sayang satu sama lain, lebih menghargai satu sama lain, lebih peduli satu sama lain. Gak ada lagi kesalahpahaman yang kalian terima. Dan untuk yang single, kalian menemukan jodoh yang selama ini kalian tunggu-tunggu, yang kalian impikan. Jadi tahun 2025 akan membawa perubahan baik dari hubungan, percintaan, asmara, karir maupun keuangan. Untuk hal baik ini jangan lupa diaminkan ya, agar tersalurkan kepada diri kalian dan menjadi kenyataan. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu ya. Uang kalian banyak, kestabilan ekonomi kalian lancar, tubuh kalian sehat dan bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.